A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudara-saudariku, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan umur yang barokah, masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Semoga nanti apa yang saya sampaikan menjadikan sebuah pengetahuan, dijadikan sebagai ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini saya sampaikan tentang apa hakikatnya sholat berjamaah. Membahas tentang sholat berjamaah, berbicara tentang sholat berjamaah dalam hukum syariat, bahwasanya sholat itu bila dikerjakan secara sendiri itu pahalanya dapat 1 derajat. Jika dikerjakan secara berjamaah, sholat itu mendapatkan 20 derajat. Itu tidak salah. Lalu dari kacamata hakikatnya bagaimana? Bila dipandang sisi hakikatnya seperti apa? Di atas tadi, apakah kita bisa menjamin kalau kita nanti benar-benar mendapatkan 27 derajat? Apakah hal itu betul-betul akan kita dapatkan atau tidak? Lalu kalau seandainya kita tidak dapat 27 derajat, siapa yang akan bertanggung jawab? Karena sesungguhnya yang namanya ajak-ajak, yang namanya menyampaikan seperti ini, tanggung jawabnya sangat besar. Baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Tuhan. Untuk itu sangat besar tanggung jawabnya, karena bertanggung jawabannya dunia dan akhirat. Apakah benar-benar bisa menjamin atau tidak? Itulah saudara-saudaraku, apa yang dikatakan secara syariat ya sudahlah benar, karena semuanya itu adalah proses. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, apa hakikatnya sholat berjamaah itu? Berjamaah itu kan berarti banyak jumlah. Sesungguhnya dulu ketika saat Allah memberikan amanah terhadap Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sholat ini bukan dikerjakan hanya 5 waktu, tetapi sebetulnya 50 waktu.
Singkat cerita, perjalanannya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj, ketemu Nabi Musa dan lain-lain sebagainya, itu dianggap bahwa umatnya Nabi Muhammad itu tidak mampu. Lalu disuruh kembali naik lagi untuk minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita daripada sisi syariatnya. Ya, tidak salah. Hakikatnya sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara terus-menerus. Sholat yang dilakukan secara kontinu dan konsisten. Namanya saja berjamaah, jamak atau banyak. Sebanyak-banyaknya dilakukan secara terus-menerus. Sholat yang dikerjakan 24 jam. Selalu berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan sholat berjamaah. Sholatnya hati ini, bukan sholatnya jasmaninya, alias jasad ini. Makanya sholat itu mestinya sholat itu bukan hanya 5 waktu saja, tetapi harus dikerjakan 50 waktu secara terus menerus, artinya karena berjamaah. Dalam arti jamak alias banyak. Artinya apa? Bahwasanya kita manusia ini dihadapkan berbagai macam aktivitas-aktivitas, berbagai macam kegiatan-kegiatan, atau berbagai macam problema-problema kehidupan ini. Lebih pahamnya akan saya berikan contoh. Contoh biar panjenengan paham. Kita beraktivitas makan, kita beraktivitas bekerja, kita beraktivitas mandi, beraktivitas tidur. Bila semuanya aktivitas itu secara jamak, di total merupakan 50 waktu. Di jumlah-jumlah menjadi 50 waktu. Waktu yang banyak itu bukan hanya sekedar 5 waktu yang dikerjakan kita itu. Artinya apa? Gunakanlah rohanimu itu, hatimu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar jasmani ini melakukan kegiatan. Bukan artinya hanya jasmani ini melakukan sholat 5 waktu yang diperintahkan. Tetapi pada hakikatnya hatimu selalu condongkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat, selalu berzikir, yang sebanyak-banyaknya. Itulah yang dikatakan sholat berjamaah. Apa sih sholat itu? Sholat itu kan mengerjakan. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah? Hanya mengingat. Yaitu dengan cara berzikir. Zikir seperti apa yang dilakukan supaya bisa kita konsisten atau terus menerus? Yaitu dengan cara zikir, bukan hanya cukup zikir jahri la ilaha illallah itu,
bukan hanya zikir sir, tetapi zikir sirul asror, di mana zikir itu sudah tidak berucap, sudah tidak berlafaz, tetapi hanya mengimani, meyakini, serta merasakan segala sesuatu, aktivitas kita, kegiatan kita dalam kondisi apapun, sudah merasakan, mengimani bahwa dirinya ini yang berperan adalah hidup. Ya, hidup di dalam dirimu sendiri atau di luar dirimu sendiri, yang memiliki nama Allah, yang memiliki nama Sang Dumadi, yang memiliki nama Sang Maha Tunggal. Itulah secara hakikatnya bagi ahli suhud, sudah mengatakan bahwa segala-galanya itu hanyalah Allah atau hidup. Karena makhluk ini sebetulnya, makhluk ini sesungguhnya hanyalah merupakan sebuah wayang. Yang wayang itu tidak hidup alias mati, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang dikatakan sholat berjamaah. Jadi yang dimaksud sholat berjamaah itu adalah melakukan secara banyak dan secara terus-menerus dalam aktivitas kita, dalam keadaan apapun, bukan hanya sekedar 5 waktu yang diperintahkan itu secara syariat, tetapi dilakukan secara terus-menerus dalam kegiatan apapun, selalu hati ini condongkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias hatimu selalu ingat kepada hidup. Itulah yang dimaksud sholat berjamaah. Itulah saudara-saudaraku, tidak banyak yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dapat mengerti, bisa dipahami, agar iman kita semakin hari semakin meningkat, keyakinan kita semakin hari semakin meningkat, sampai ke hakul yakin. Semoga kita semuanya diberikan rahmat dan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya kita benar-benar memiliki iman yang hakul yakin. Untuk itu saudara-saudaraku, walaupun sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat di dalam kehidupan panjenengan semuanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum ala siddiqillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.